Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabulah. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, jamaah kajian Masjid Raudhatul Fattah dan pemirsa SBS dimanapun berada yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Kita memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita tambahan-tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengkaji kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan sekarang kita sampai pada dosa besar yang ke-48. Dosa besar yang ke-48. Kalau dosa besar yang ke-47 apa Pak? Mencela nasab. Ya, mencela nasab. Sekarang kita lanjutkan dosa besar yang ke-48, yaitu al-baghyu. Al-baghyu yaitu semena-mena. Ya, berbuat semena-mena. Berkata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, al-kabiratu ats-tsaminatu wal arba'un. Dosa besar yang ke-48 yaitu al-baghyu, ya semena-mena. Kemudian beliau membawakan ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, cukup banyak nas-nas yang dibawakan oleh beliau yang menunjukkan besarnya dosa al-baghyu ini. Namun sebelum kita membaca nas-nas yang dibawakan oleh beliau, ya sedikit kita sampaikan apa yang dimaksud dengan al-baghyu itu. Al-baghyu, ya secara bahasa itu ada dua kemungkinan makna. Al-baghyu, ya secara bahasa itu kembali kepada salah satu dari dua makna. Yang pertama, al-baghyu itu asal maknanya adalah qasdu al-fasad. Dia berniat menginginkan melakukan sesuatu untuk merusak. Qasdu al-fasad. Jadi dia berniat melakukan sesuatu untuk merusak. Kemudian makna yang kedua, makna dari al-baghyu asal maknanya adalah talabus syai'. Itu mencari sesuatu. Tentunya ya mencari sesuatu yang bukan menjadi haknya. Jadi al-baghyu ini memiliki dua makna tersebut dan dua-duanya adalah ya kejelekan. Dan dikatakan al-baghyu itu adalah syiddatut talab lima laisa bihaqqin. Al-baghyu itu dia mencari dengan sungguh-sungguh sesuatu yang bukan menjadi haknya.
Dia mencari dengan sungguh-sungguh ya sesuatu yang bukan menjadi haknya. Dia mengambil hak orang lain. Atau dia menginginkan sesuatu yang lebih dari haknya. Karena bisa jadi al-baghyu itu dia sesuatu yang sebetulnya hukum asalnya dibolehkan, dia memiliki hak. Tapi ternyata dia mengambil lebih dari haknya. Karena contohnya di antara nanti akan kita sebutkan bahwasanya al-baghyu itu contohnya ya sangat banyak. Bisa jadi ya berbuat semena-mena kepada manusia, ya bisa jadi berbuat semena-mena kepada ya hewan. Ya, contohnya misalnya dia punya pekerja misalnya. Ya, pekerja tersebut dia berkewajiban untuk bekerja kepada dirinya. Dia punya hak atas pekerja tersebut. Tapi dia meminta kepada pekerja tersebut sesuatu yang lebih. Ya dia berbuat semena-mena, harusnya misalnya kerjanya 5 jam, dia paksa pekerja untuk kerja misalnya 7 jam, 8 jam dan seterusnya, ya, dia meminta yang lebih dari haknya. Ini al-baghyu. Atau misalnya dia memiliki hewan untuk bekerja, tapi dia paksa hewannya itu bekerja ya di luar kemampuan hewan tersebut. Ini al-baghyu. Dia menginginkan sesuatu ya dengan sungguh-sungguh, tapi sesuatu yang dia inginkan, yang dia cari itu ya bukan menjadi haknya atau melebihi hak yang harusnya dia dapatkan. Di sini ayat yang pertama yang dibawakan oleh beliau yaitu surat Asy-Syura ayat yang ke-42, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa." Ya hanya saja as-sabil. As-sabil itu adalah perbuatan dosa atau celaan atau hinaan. Hanya saja perbuatan dosa, celaan, hinaan itu 'alal ladzina yadhlimunan nas. Atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Dan dia berbuat al-baghyu, berbuat semena-mena ya di atas muka bumi ini tanpa hak. Ulaika lahum adzabun alim. Mereka itu adalah orang-orang yang bagi mereka adalah azab yang pedih. Di sini ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimun. Hanya saja perbuatan dosa, celaan itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Dan zalim ini adalah istilah yang sering kita dengar. Zalim itu maknanya apa Pak? Zalim itu? Karena al-baghyu itu adalah bagian dari kezaliman. Al-baghyu itu adalah macam-macam kezaliman. Karena zalim itu luas. Di antaranya adalah al-baghyu. Zalim itu ya dikatakan zalim itu adalah wad'us syai' fi ghairi mawdhi'ihi. Itu zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Dan juga sebagian mengatakan zalim itu adalah nuqsanul haq. Jadi dia mengurangi hak. Mengurangi hak. Dia harusnya memberikan hak kepada ya seseorang, ya tapi dia tidak memberikan haknya, ya. Atau dia memberikan haknya tapi dia kurangi hak orang lain. Ini berbuat zalim. Dan sekali lagi al-baghyu yang menjadi pembahasan kita, dosa besar yang ke-48, semena-mena itu adalah bentuk kezaliman. Namun kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terpisah? Allah menyebutkan innamas sabil, ya hanya saja perbuatan dosa itu 'alal ladzina yadhlimunan nas. Atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia, wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan dia berbuat al-baghyu, semena-mena, ya zalim juga. Ya di atas muka bumi ini tanpa hak. Jadi seakan-akan Allah menyebutkan zalim dan zalim.
Ya, karena al-baghyu bagian dari kedzaliman. Maka ini ya di dalam ilmu tafsir disebutkan ya dzikrul khas ba'dal am. Ini ada kaidah dzikrul khas ba'dal am, menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum. Itu banyak sekali di dalam nas kita dapatkan. Jadi sudah disebutkan oleh Allah atau disebutkan oleh Rasulullah sesuatu yang umum. Tapi dari sesuatu yang umum tersebut, sesuatu yang global tersebut, Allah keluarkan ya sesuatu yang terperinci, yang spesifik. Maka apa faidahnya? Faidahnya yaitu menunjukkan ya pentingnya, menunjukkan besarnya perkara sesuatu yang spesifik tadi, sesuatu yang khusus tadi. Contoh misalnya, di dalam hadis disebutkan ketika Rasulullah ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in aktsaru ma yudkhilun nasal jannah. Tentang perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Padahal akhlak mulia itu bagian dari takwa kepada Allah. Harusnya disebutkan takwa Allah saja itu cukup, karena masuk di dalamnya husnul khuluq. Tapi tadi kaidah dzikrul khas. Ya, Rasulullah menyebutkan yang khusus yaitu husnul khuluq setelah menyebutkan yang umum yaitu takwa Allah. Ini menunjukkan pentingnya ya perkara yang disebutkan secara khusus tersebut. Ya. Artinya lebih-lebih begitu. Nah, sekarang kita berada di bulan haram, di bulan suci. Saya ingat sekarang kita berada di bulan yang haram. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang bulan haram dalam surat At-Taubah, "Inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Ya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan yang sudah Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan suci, 4 bulan haram. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Di akhir ayat Allah mengatakan apa? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah sekali-kali kalian berbuat zalim di 4 bulan tersebut. Sekarang pertanyaannya Pak, boleh nggak berbuat zalim ya di selain 4 bulan tersebut? Tetap tidak boleh. Ini dikhususkan oleh Allah. Janganlah berbuat zalim di 4 bulan tersebut. Ini penekanan, penegasan. Ya, janganlah berbuat zalim kapanpun, lebih-lebih di 4 bulan suci. Ya, sama halnya dengan ya ini. Ya, sesungguhnya perbuatan dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Lebih-lebih yaitu orang-orang yang berbuat semena-mena di atas muka bumi tanpa hak. Kemudian di sini disebutkan oleh Allah wa yabghuna fil ardi bighairil haq. Di dalam ayat tersebut Allah mengatakan ya, orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan berbuat semena-mena di atas muka bumi ini bighairil haq, tanpa hak. Padahal berbuat al-baghyu semena-mena itu sudah pasti tanpa hak. Tidak ada semena-mena dengan hak, nggak ada. Ya, berbuat zalim, berbuat al-baghyu, karena al-baghyu itu bagian dari kezaliman, nggak ada yang dibenarkan. Nggak ada al-baghyu bihaqqin. Tapi di situ oleh Allah Subhanahu wa taala ditegaskan lagi. Ya baghuna fil ardi bighairil haq. Ya. Maka ya ini fungsinya, ini faedahnya yaitu sebagai penjelas. Ya, sebagai penjelas. Ya, bahwasannya perbuatan al-baghyu itu sudah pasti bighairil haq. Ya, kemudian Al-Imam Al-Baydhawi menafsirkan al-yabghuna fil ardi di sini, al-baghyu fil ardi bighairil haq di sini, beliau mengatakan yatlubuna ma la yastahiqunahu tajabburan alaihim. Yaitu dia meminta
menuntut apa yang bukan menjadi haknya secara paksa. Ini al-baghyu. Dia meminta sesuatu, menuntut sesuatu yang bukan haknya secara paksa. Maka ancamannya adalah ulaika lahum adzabun alim. Ini yang menunjukkan bahwasanya dosa tersebut adalah dosa besar. Ya, karena diancam oleh Allah dengan adzabun alim. Ya, para ulama menafsirkan adzabun alim yaitu naru jahannam, yaitu neraka jahannam. Maka bagi mereka adalah ya neraka jahannam. Ini menunjukkan bahwasannya berbuat zalim kepada manusia, kemudian berbuat al-baghyu, ya, itu adalah dosa yang diancam dengan neraka jahanam. Kemudian nas berikutnya yaitu hadis yang dibawakan oleh beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ila an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahadin." Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku an tawadhu, agar kalian itu bersikap tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Ya, rendah hati. Tawadhu itu adalah ziddu al-kibr. Tawadhu ya, itu rendah hati. Itu kebalikan sinonim dari, benar Pak ya, sinonim ya, kebalikan sinonim ya. Antonim awal, antonim dari kata al-kibr yaitu sombong. Hatta la yabghi ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada satu orang pun yang berbuat semena-mena kepada orang lain. Jadi kalau sudah memiliki sifat tawadhu, maka sikap tawadhu tersebut akan mencegah seseorang untuk berbuat semena-mena. Ya. Karena tawadhu, di antara pengertian tawadhu itu dia memandang ya dirinya tidak lebih baik daripada orang lain. Ini tawadhu. Wala yafkhara ahadun ala ahadin, dan sehingga dengan sifat tawadhu tersebut tidak ada seorang pun ya yang menyombongkan diri atas orang lain. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku. Apa yang Allah wahyukan? Antawadhu, agar kalian itu bersikap tawadhu. Ini menunjukkan, memberikan kepada kita faedah. Ya, setelah Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, maka setelahnya itu adalah sesuatu yang spesifik. Ya, sesuatu yang spesifik, ini sesuatu yang penting. Karena semua yang disampaikan Rasulullah adalah wahyu dari Allah. Apapun yang disampaikan Rasulullah adalah wahyu dari Allah. Tapi di situ Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian ya bersikap tawadhu. Ya, seakan-akan yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah itu agar kita bersikap tawadhu, padahal semua yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah. Ya. Ini menunjukkan itu spesifik lagi. Ya. Jadi perintah, penekanan agar kita memiliki sifat tawadhu. Dan tawadhu itu ya sekali lagi ya dia tidak memandang dirinya lebih baik daripada orang lain. Dia tidak menyombongkan dirinya di atas orang lain. Ya. Sehingga dengan sifat tawadhu tersebut itu akan mencegah seseorang untuk berbuat al-baghyu ini. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnul Hajar Al-Asqalani rahimahullah beliau mengatakan al-amru bitawadhu'i nahyun anil kibr fa innahu zidduhu. Ibnu Hajar mengatakan perintah untuk bersikap tawadhu, karena di dalam hadis ini ya Rasulullah menganjurkan kita untuk bersikap tawadhu, itu sama saja larangan dari sikap sombong. Karena tawadhu itu adalah kebalikan ya dari sikap sombong.
Juga dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran obat atau benteng diri, untuk membentengi diri agar kita tidak bersikap, tidak berbuat al-baghyu, yaitu hendaknya kita tawadhu. Ya, tawadhu ini penting. Ya. Dia tidak merasa lebih hebat daripada orang lain dalam hal apapun. Terutama dalam hal-hal urusan agama, urusan akhirat. Dia tidak memandang dirinya lebih alim, lebih berilmu daripada orang lain. Dia tidak memandang dirinya lebih soleh daripada orang lain. Dia tidak memandang dirinya lebih banyak amal ibadahnya daripada orang lain, ya, sehingga dia menyombongkan diri, menganggap remeh, ya, merendahkan orang lain. Ini ya tidak boleh. Ya. Ya mungkin secara zahir ya kita lebih baik daripada orang lain secara zahir. Ya, tapi ya penilaian Allah yang paling utama adalah secara batin. Karena bisa jadi ya orang yang penampilannya baik ya tidak lebih baik daripada orang yang biasa mungkin secara penampilan. Mungkin zahirnya kita banyak beramal soleh, tapi belum tentu amalan-amalan soleh yang kita kerjakan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh bagi kita untuk menyombongkan diri dan menganggap rendah orang lain. Bisa jadi orang lain yang kita lihat seakan-akan biasa. Ya, dia seakan-akan biasa. Ya, amalannya di mata kita seakan-akan biasa, tapi ternyata dia menyembunyikan amalan-amalan yang hanya diketahui oleh dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Mungkin dia kelihatan biasa, tapi ternyata di tengah malam terakhir, ya sepertiga malam terakhir, ternyata dia Masya Allah melakukan amalan-amalan, bahkan istrinya, anaknya saja tidak tahu. Ya seakan-akan kita melihat sedekahnya orang ini biasa saja, tapi ternyata dia menyembunyikan sedekah-sedekahnya yang tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada alasan sedikit pun ya untuk merendahkan orang lain, ya, atau menyombongkan diri kita, ya, menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu athar, ya, disebutkan di dalam Sahih Bukhari, dikatakan lau bagha jabalun ala jabalin la ja'alallahu al-baghiya minhuma dakka. Dikatakan jika sekiranya sebuah gunung itu berbuat al-baghyu, berbuat semena-mena. Ini dosa besar yang kita ya kaji sekarang. Jika seandainya pelakunya itu bukan manusia tapi gunung, dia berbuat semena-mena kepada gunung yang lain. Gunung berbuat al-baghyu kepada gunung yang lain. Maka sungguh Allah akan jadikan gunung yang berbuat semena-mena tadi, yaitu hancur lebur rata dengan tanah. Ya, dari sini dapat kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, ya, itu gunung saja, jika sekiranya gunung itu berbuat al-baghyu, itu aja akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gunung, dia berbuat semena-mena kepada gunung, itu saja akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi manusia yang mereka itu adalah mukallaf, yang memang dari asalnya itu mukallaf, dibebani syariat, ya, diperintahkan dan dilarang, diberikan pahala dan diberikan azab, diberikan dosa. Ya, maka sudah barang tentu orang yang berbuat baghyu tersebut ya akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kalau dia bertaubat atau Allah memaafkannya. Faedah yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis ini, ngerinya dosa al-baghyu. Di mana dosa al-baghyu itu sangat luar biasa. Ini gunung, kita tahu gunung. Gunung itu adalah makhluk yang besar, yang kokoh. Sekecil-kecilnya gunung, namanya gunung, itu lebih kuat daripada manusia. Ya. Gunung itu berdiri kokoh, kuat, keras, ya. Tapi ternyata ya Allah hancurkan rata dengan tanah ya karena dosa al-baghyu. Dia melakukan baghyu kepada satu gunung yang lain.
Ini bagaimana jika siksaan tersebut, azab tersebut diberikan kepada kita manusia. Maka kita akan ya hancur lebur, bahkan mungkin lebih parah daripada hancurnya gunung tersebut. Dan ini satu perbuatan satu gunung yang dirugikan. Ya bagaimana kalau kita ya berbuat semena-mena kepada 2 orang, kepada 3 orang, ya kepada banyak orang, bahkan kepada kelompok yang di dalamnya banyak sekali manusia. Wal iyadzubillah, ya betapa besar, ya betapa ya keras azab yang akan Allah berikan. Kemudian berikutnya, hadis berikutnya yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min danbin ajdaru an yu'ajjilallah li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhirallahu lahu fil akhirah minal baghyi wa qati'atir rahim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tidak ada dosa yang Allah segerakan hukumannya di dunia dan juga nanti Allah akan akhirkan di akhirat. Jadi hukumannya 2, azabnya 2. Disegerakan di dunia dan nanti juga mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi di akhirat. Tidak ada dosa yang dihukum dengan hukuman tersebut di dunia disegerakan dan juga nanti disimpan di akhirat, kecuali dari dosa al-baghyu ini dan dosa memutus tali silaturahim. Kita tahu Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, ya dosa itu ya pada asalnya ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum, kecuali nanti Allah akan menghukumnya di akhirat. Berbuat dosa dibiarkan oleh Allah, berbuat dosa dibiarkan oleh Allah. Ya. Bahkan Allah berikan kesempatan bagi dia untuk bertaubat, beristighfar, sehingga Allah tidak jadi menghukum. Ini berbuat dosa hari ini, bisa jadi besok, ya lusa, pekan depan, bulan depan, tahun depan, bisa jadi dia bertobat. Walaupun sudah Allah tulis, tapi dia bertobat, Allah hapuskan. Tidak Allah hukum, tidak Allah jadi hukum nanti di akhirat juga karena sudah bertaubat. Tapi dosa al-baghyu semena-mena kepada manusia atau kepada yang lainnya dan berbuat dosa memutus tali silaturahmi, maka dosanya disegerakan oleh Allah di dunia dan nanti di akhirat. Ya. Ini menunjukkan betapa besarnya ya dosa al-baghyu. Dan disebutkan dari hadis ini menunjukkan ngerinya dosa kezaliman ini, dosa al-baghyu ini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumnya sekaligus, tapi Allah Subhanahu wa taala ya akan mengazabnya berangsur-angsur. Ya sedikit-sedikit disiksa terlebih dahulu, dia sengsara, dia merasa susah. Ya dia berbuat zalim, ya dibuat oleh Allah hidupnya itu susah. Dibuat hidupnya sengsara sedikit sehingga dia tidak merasa. Ya dia menganggap itu adalah sesuatu yang natural, sesuatu yang biasa. Mungkin sakit, mungkin kendaraannya kok sebentar-sebentar rusak dan yang lainnya, ya tidak ada keberkahan di dalam rumahnya dan seterusnya. Dia menganggap itu sesuatu yang biasa, padahal itu azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya secara berangsur-angsur, sedikit. Akhirnya nanti Allah hancurkan di dunia, kemudian nanti ya lebih besar Allah akan berikan azab di akhirat. Dan dosa yang diancam dengan dosa tersebut yaitu dosa-dosa yang disegerakan hukumannya di dunia, di antaranya yaitu berbuat zalim kepada manusia dan memutus tali silaturahim. Belum lagi waliyadzubillah, belum lagi kalau orang yang kita zalimi. Ya, orang yang kita zalimi dia mendoakan keburukan. Maka doa orang yang terzalimi adalah doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Maka ya kita harus berhati-hati dari dosa al-baghyu atau dosa zalim ini. Ya. Kemudian berikutnya hadis yang dibawakan oleh beliau yaitu hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Hakim dan yang lainnya, bahwasanya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
Qala Malik Ar-Rahawi, Malik Ar-Rahawi berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad u'titu minal jamali ma tara." Ya, dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya ini telah diberikan oleh Allah ketampanan. Saya ini ya diberikan ketampanan oleh Allah sebagaimana yang engkau lihat ya Rasulullah. Wa ma uhibbu anna ahadan yafuquni bisyiraki." Dan saya tidak ingin ada seseorang orang lain yang mengalahkan ketampananku ini. Afadaka minal baghi, apakah hal tersebut termasuk al-baghyu? Maka Rasulullah mengatakan, laisa dzalika minal baghi. Yang demikian itu tidak termasuk al-baghyu. Ya, tidak termasuk dalam dosa ini. Walakinnal baghyu, akan tetapi al-baghyu itu batarul haq, ya, wa ghamtun nas. Batarul haq wa ghamtun nas. Dia menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini al-baghyu. Jadi di antara macam-macam dosa al-baghyu yang kita bahas ini, yaitu meremehkan manusia atau menolak ya kebenaran. Kemudian di sini disampaikan, ya, hasafallahu biqarun li baghyihi wa utuwihi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Qarun. Allah menenggelamkan Qarun, ya, Allah tenggelamkan itu Qarun dalam Al-Qur'an, Allah tenggelamkan ya dengan tanah. Qarunnya, harta-hartanya semuanya Allah tenggelamkan. Kenapa? Karena sikap baghyunya. Karena sikap ya al-baghyu. Apa sikap baghyu yang dilakukan oleh Qarun? Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang menenggelamkannya. Apa Pak? Ada beberapa penafsiran dari kalangan para ulama, beberapa pendapat ya dari kalangan para ulama, apa dosa apa sih ya al-baghyu semena-mena, perbuatan semena-mena yang dilakukan oleh Qarun sehingga Allah mengadab dengan azab yang sangat pedih. Ya, ada banyak pendapat dari kalangan al-mufassirin. Di antaranya adalah Syahr bin Hausyab. Beliau mengatakan ya karena ya Qarun itu beliau mengatakan baghyuhu annahu zada fi tuli thawbihi shibron. Karena Qarun itu sombong dengan menjulurkan kainnya 1 jengkal dari mata kaki. Jadi isbal 1 jengkal. Kemudian ya dia sombong dengan ya dosa tersebut. Dia menyombongkan diri. Dia lebihkan kain di pakaiannya. Adapun Imam Ad-Dhahhak, beliau mengatakan karena Qarun itu diazab oleh Allah karena kufur nikmat. Allah sudah berikan kepadanya nikmat yang sangat banyak, tapi dia tidak bersyukur, dia mengkufuri nikmat tersebut. Kemudian Imam Al-Qatadah mengatakan Qarun itu diazab oleh Allah karena merendahkan orang lain dengan harta dan anaknya yang banyak. Anak Qarun itu punya harta yang banyak, anak-anak yang banyak yang sukses, ya, kemudian menyombongkan diri dan merendahkan orang lain. Juga ada beberapa ulama yang berpendapat ya Qarun itu diazab oleh Allah dengan ditenggelamkan karena hasad kepada Nabi Musa dan kepada Harun. Hasad kepada Nabi Musa karena Nabi Musa diberikan kenabian, diberikan nubuwah, diberikan risalah. Dan hasad kepada Harun karena Harun ini yang mendapat jabatan sebagai pemegang masalah kurban. Sehingga membuat ya Qarun ini hasad, iri, dengki. Ya.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala adab, tapi wallahu alam dari pendapat-pendapat tersebut mana yang lebih kuat wallahu alam, tapi yang jelas ya Qarun ya ini telah melakukan al-baghyu, karena semuanya itu adalah bentuk al-baghyu, bentuk perbuatan semena-mena. Sehingga karena perbuatan al-baghyu tersebut Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan uniknya ya para ulama, ya mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya Qarun itu masih bukan hanya dia itu Bani Israel, bukan hanya pengikut Nabi Musa, tapi Qarun itu adalah keluarga, ya keluarga dekat dengan Nabi Musa, ya keluarga dekat dari Nabi Musa. Sebagaimana di dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengatakan ya bahwasanya Al-Imam An-Nakhai, Imam Qatadah dan yang lainnya mengatakan kana ibna ammi Musa. Qarun itu adalah anak pamannya Nabi Musa. Jadi sepupu. Di Imam An-Nakhai, Imam Qatadah berpendapat Qarun itu adalah sepupunya Nabi Musa, anak pamannya. Jadi satu kakek. Ya, satu kakek. Imam Qurtubi mengatakan wa huwa Qarun ibna Yashar. Ibna Yashar ibna Qahis. Wa Musa ya ibnu Imran ibnu Qahis. Jadi kakeknya Nabi Musa dan kakeknya Qarun itu sama, yaitu Qahis. Qahis itu punya anak Yashar ya dan Imran. Yashar yaitu punya anak Qarun, Imran punya anak Nabi Musa. Jadi kakeknya satu, berarti sepupu. Namun Ibnu Ishaq berpendapat lain. Beliau mengatakan bahwasanya Qarun itu adalah ammu Musa. Qarun itu adalah pamannya Nabi Musa. Kemudian ada yang berpendapat lain bahwasanya Qarun itu adalah ibnu khalatih, anak bibinya Nabi Musa. Jadi sepupu juga, tapi dari bibi anak bibi berarti apa? Sepupu sama. Sepupu. Ya. Jadi keluarga dekat dengan Nabi Musa. Ya tapi karena sikap sombongnya, sikap semena-menanya Qarun, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala mengadabnya. Kemudian berikutnya hadis yang dibawakan oleh beliau, Rasulullah bersabda, hadis muttafaqun alaih, udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat. Seorang wanita telah diazab ya karena seekor kucing yang dia pelihara, yang dia kurung, tapi dia tidak memberi makan kucingnya sampai mati. Fadakhalat fihan nar, maka karena itu perempuan itu dimasukkan ke dalam api neraka. La hiya at'amatha wa saqatha, karena perempuan tersebut tidak memberi makan, tidak memberi minum kucingnya. Ithabasatha, ya perempuan itu hanya mengurungnya saja. Ya. Walahia tarokatha, dan tidak melepasnya sehingga kucing itu bisa mencari makan sendiri, bisa mencari minum sendiri. Jadi dikurung ya tanpa diberikan haknya. Ya, tidak diberi makan, tidak diberi minum dan yang lain sampai mati. Ya, maka karena itu perempuan tersebut diazab, dimasukkan ke dalam api neraka, karena itu termasuk berbuat semena-mena. Ya, bukan kepada manusia tapi kepada hewan. Tadi kita sampaikan berbuat semena-mena ini bisa saja kepada manusia dan bisa juga kepada ya hewan. Ya. Kemudian ya satu hadis lagi dari sahabat Abu Mas'ud, beliau mengatakan, kuntu adribu ghulaman li bisauti. Saya telah memukul budak dengan cambuk. Dia budak, ya, mungkin pantas untuk dipukul, ya. Dia seorang budak, dipukul. Fasami'tu sautan min khalfi. Kemudian saya mendengar suara dari belakangku. I'lam Abu Mas'ud, ya, ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Falam afham as-sauta minal ghadab. Tapi saya tidak mendengar, saya tidak perhatikan ucapan-ucapan tersebut, ya, karena kemarahanku, karena marahnya sedang naik. Falamma dana minni idhuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian setelah dia mendekat, ternyata orang yang ngomong itu di belakangku tadi adalah Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, innallaha aqdaru alaika minka alaihi. Sesungguhnya Allah itu lebih berkuasa atas dirimu daripada engkau berkuasa atas budakmu tersebut. Kalau kamu ya berbuat semena-mena kepada budakmu, maka Allah juga bisa saja berbuat semena-mena kepada dirimu. Al jaza min jinsil amal. Ya, balasan itu tergantung dengan amal perbuatan. Kemudian Abu Mas'ud mengatakan, faqultu la adribu mimamlukan ba'dah. Maka setelah itu saya tidak pernah memukul budak-budakku. Ya, saya tidak lagi tidak memukul ya budak-budakku. Kemudian Rasulullah mengatakan, amma innaka laulam taf'al lafafathu an-naru. Ya, kemudian Abu Mas'ud ini memerdekakan budaknya. Kemudian Rasulullah mengatakan, jika kamu tidak melakukan itu, ya, tidak memerdekakan budakmu, maka sungguh api neraka akan menghanguskanmu. Jadi ini berbuat semena-mena, ya, walaupun itu kepada budak, ya, maka itu diancam dengan api neraka. Dari hadis ini juga kita dapat ambil pelajaran, ya, bahwasanya ya sifat marah itu adalah sifat yang buruk. Karena marah itu menghilangkan akal, ya, menghilangkan akal sehat. Ya, oleh karena ya tidak boleh seorang hakim memutuskan perkara orang lain dalam keadaan marah. Ini tidak boleh. Ya. Dan disebutkan awalul ghadab junun wa akhiruha an-nadam. Marah itu awalnya itu adalah junun, orang gila karena hilang akalnya. Kalau orang pertama kali marah itu seakan-akan dia pikiran sehatnya, akal sehatnya sudah hilang. Wa akhiruhu an-nadam. Akhirnya nanti kalau dia sudah tenang, akhirnya adalah penyesalan. Karena orang yang marah, ya, akhirnya nanti kalau dia sudah tenang, dia akan menyesal. Kenapa tadi marah dan seterusnya. Ya. Ini ya kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, nas-nas ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita besarnya dosa al-baghyu atau dosa berbuat zalim kepada ya orang lain. Ya, maka tidak boleh berbuat zalim kepada orang lain, ya, kepada siapapun itu. Ya, entah itu kepada hewan, ya, apalagi kepada manusia. Jangankan kepada seorang muslim, berbuat zalim kepada orang kafir sekalipun, ya tidak boleh. Ya, sebetulnya masih ada beberapa hadis, di antara hadis yang dibawakan oleh beliau, yaitu ancaman neraka, ya, bagi orang yang membunuh seorang kafir mu'ahad. Dia berbuat zalim kepada orang non muslim, maka ini juga tidak boleh. Dia membunuh orang non muslim yang tidak layak atau tidak boleh untuk dibunuh, maka diancam lam yarih raihatal jannah. Orang tersebut tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, maka ya berbuat zalim, ya apapun perbuatan zalim tersebut, ya kepada siapapun, maka itu sesuatu yang dilarang dan berhak mendapatkan ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kepada kita taufik sehingga kita bisa istiqomah dalam menjalankan ketaatan-ketaatan dan menjauhi segala perbuatan ya dosa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.